Halo anak-anak, selamat datang di kelas fisika bersama Mem Yunike. Kali ini kita akan belajar mengenai listrik dinamis. Tadi kalian sudah lihat ya, ketika saklar ditekan, maka lampu ini akan menyala. Nah, kira-kira faktor apa yang menyebabkan lampu tersebut menyala? Indikator pembelajaran kali ini yaitu mendeskripsikan konsep arus listrik. Yang kedua, membedakan rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka. Yang ketiga, membedakan arah arus listrik dan arah elektron. Yang keempat, menghitung kuat arus listrik. Yang kelima, mendeskripsikan beda potensial listrik. Menurut kalian, apa itu arus listrik? Coba perhatikan. Pada saat saklar ditekan, maka lampu tersebut akan menyala. Hal ini dikarenakan adanya arus listrik yang mengalir dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Ketika saklar ditekan atau dihidupkan, maka rangkaian menjadi rangkaian tertutup. Itulah sebabnya arus listrik dapat mengalir dan menyebabkan lampu tersebut menyala. Arus listrik dalam bahasa Inggris electric current adalah muatan listrik yang mengalir melalui media konduktor dalam tiap satuan waktu. Dalam fisika, arus listrik dapat disimbolkan huruf I dan satuan internasionalnya yaitu ampere. Sedangkan alat untuk mengukur arus listrik yaitu ampere meter. Rumusnya yaitu I sama dengan Q dibagi T, di mana I itu adalah arus listrik dalam satuan ampere, dan Q adalah muatan listrik dalam satuan coulomb, dan T adalah waktu dalam satuan detik. Sedangkan 1 ampere didefinisikan sebagai banyaknya muatan yang mengalir dalam 1 detik. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana arus listrik mengalir. Nah, anak-anak, untuk memudahkan bagaimana arus listrik dapat mengalir, kita ibaratkan arus listrik sebagai aliran air yang dapat mengalir dari tempat tinggi menuju tempat rendah. Begitupun dalam rangkaian listrik, arus listrik dapat mengalir dari potensial tinggi menuju potensial rendah, atau dari kutub positif menuju kutub negatif. Namun, arah aliran arus listrik ini berlawanan dengan prinsip aliran elektron pada suatu penghantar. Baik anak-anak, jadi perbedaannya yaitu arah arus listrik mengalir dari potensial tinggi menuju potensial rendah, sedangkan arah elektron mengalir dari potensial rendah menuju potensial tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana beda potensial tersebut dapat terbentuk dalam suatu rangkaian listrik. Beda potensial listrik atau disebut tegangan adalah perbedaan jumlah elektron yang berada pada suatu arus listrik. Pada baterai terdapat kutub positif dan kutub negatif. Keduanya memiliki jumlah elektron yang berbeda. Pada kutub positif, jumlah elektronnya lebih sedikit, sedangkan pada kutub negatif, jumlah elektronnya lebih banyak. Sehingga ketika dihubungkan oleh suatu penghantar, maka terdapat beda potensial, menyebabkan terjadinya arus listrik. Untuk lebih memahaminya, perhatikan gambar berikut ini. Benda A memiliki muatan positif lebih banyak atau memiliki potensial yang lebih tinggi daripada benda B, sehingga arus listrik mengalir dari A menuju B, sedangkan arah elektron mengalir dari B menuju A. Coba kalian perhatikan kedua gambar ini. Potensial tinggi terdapat pada benda yang memiliki jumlah muatan positif lebih banyak atau memiliki jumlah muatan negatif yang lebih sedikit. Sedangkan potensial rendah jika benda memiliki muatan positif yang lebih sedikit atau muatan negatif yang lebih banyak. Jadi, berdasarkan konsep tersebut, beda potensial listrik dapat diartikan sebagai banyaknya energi listrik yang dibutuhkan untuk mengalirkan muatan listrik dari ujung-ujung penghantar. Maka dapat dirumuskan V sama dengan W dibagi Q, di mana V itu adalah beda potensial atau tegangan listrik, satuannya volt, dan W adalah energi listrik, satuannya joule, dan Q adalah muatan listrik.
Baik anak-anak, setelah kalian memahami konsep mengenai arus listrik dan beda potensial, kita akan membahas beberapa contoh soal. Perhatikan 4 gambar berikut ini. Manakah yang memiliki beda potensial yang lebih besar? Jawabannya adalah yang diberi tanda checklist. Sedangkan pada gambar D, tidak terdapat beda potensial karena jumlah muatan kedua benda adalah sama. Perhatikan soal nomor 2 ini. Kemanakah arah arus listrik mengalir dan arah elektron mengalir? Ingat, arah arus listrik mengalir dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Jadi jawabannya arus listrik mengalir dari A menuju B, sedangkan arah elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Sehingga jawabannya adalah dari B ke A. Perhatikan gambar berikut. Muatan listrik sebesar 240 milikolom mengalir melalui suatu penampang kawat dalam waktu 2 menit. Hitunglah kuat arus listrik yang mengalir dalam kawat tersebut. Gunakan rumus I sama dengan Q per T, di mana Q itu adalah muatan listrik sebesar 240 milikolom dan T adalah waktu yang diperlukan sebanyak 2 menit atau 120 detik. Maka hasilnya adalah 2 miliampere atau 2 kali 10 pangkat min 3 ampere. Soal yang terakhir, hitunglah besar beda potensial jika energinya 60 Joule dan muatannya sebesar 20 Coulomb. Untuk menghitung beda potensial, gunakan persamaan V sama dengan W dibagi Q, di mana nilai W-nya atau energinya 60 Joule dan Q-nya sebesar 20 Coulomb. Hasilnya 3 volt. Baik anak-anak, kalian sudah belajar mengenai konsep listrik dinamis, yaitu muatan listrik yang dapat bergerak melalui suatu penghantar. Simak terus video selanjutnya ya. Baik anak-anak, tugas hari ini adalah perhatikan soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan listrik dinamis? Yang kedua, bagaimanakah arus elektron itu mengalir? Apakah sama dengan arus listrik mengalir? 3. Bila kuat arus yang mengalir dalam suatu penghantar adalah 6 ampere dalam waktu 2 menit, hitunglah besarnya muatan listriknya. Yang keempat, bila muatan listrik mengalir sebesar 40 coulomb dalam waktu 10 second, hitunglah kuat arusnya. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.